Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila arwahi jami' ahli kubur min abaina wa ummahatina wa jaddi wa ajdatina wa khali khalatatina wa limasyayikhina wa li arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah yasir umuruna umuratini wa dunya wal akhirah hajatid dunya bil maisarajatil akhirah bil maghfirah wa hasil maqasidana sya'ulilalaumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, punyai, sesepuh, bini sepuh, wa nakhusu bidzikri, pimpinan RSUD Kanjuruhan yang sama-sama kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah RSUD Kanjuruhan yang sangat kita hormati, tidak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus istiqomah dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan walam yujalisul ulama qasa qalbahu wa jasara 'alal kabair li'annal ilma hayatul qalbi. Le ono wong mukmin, orang Islam mukmin sampai 40 hari dia itu tidak mendengar sama sekali kalam-kalamnya Allah, hadis-hadisnya Rasulullah, dawuh-dawuhe para guru, ini hatinya akan keras. Lek atine keras, maka dia akan senantiasa cenderung berbuat kemaksiatan, mudah untuk terjerumus pada kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi, yang mampu menghidupkan hati kita. Sing asale awake dhewe mungkin keimanannya sedang menurun, gara-gara dicas kembali seperti ini, maka muncul semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat mungkin pikiran kita sedang kemana-mana, kalutnya dengan urusan-urusan dunia, dengan kumpul-kumpul seperti ini, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, yang dimana di situ dibacakan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadisnya Rasulullah, ini hati kita ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja dengan keistiqomahan kita hadir di majelis-majelis seperti ini, segala kerutan-kerutan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk permasalahan apapun yang kita hadapi, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh awake dhewe iki rada aras-arasen, diberikan semangat kembali untuk terus bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita teruskan mengajinya nggih menika. Saya bacakan hadis
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa menjadi tambahnya ilmu yang barokah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'an usolliya nyekti utawi nyento salat ingsun rakaataini kelawan rong rakaat bisiwakin ing dalem sertane siwakan iku ahabbu luweh den demeni ilaya maring ingsun an usolliya ketimbang saking salat ingsun sabaina rakaatan kelawan 70 rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Ini satu hal yang sebetulnya mudah, tapi karena kadangkala kita itu tidak biasa menjadi berat. Apa itu? Siwakan, bersiwak sebelum sholat itu loh, bersiwak sebelum sholat. Ternyata fadilahnya luar biasa, keutamaannya itu luar biasa. Kata Kanjeng Nabi, sholat 2 rakaat yang diawali dengan bersiwak ini jauh lebih bagus daripada sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Kira-kira awake dhewe niki siwakan mboten kira-kira? Nek kula nuwun sewu lek siwakan lek enggak nggawa ngene iki nggih saono niki klambi pucuke klambi ngeten iki. Nah, kalian nggo serban ya, pucuke serban. Tapi sudah kita niatkan bahwa ini adalah pengganti dari siwak. Mboten napa-napa. Lek ne memange awake dhewe iki sikatan, tapi kok tidak diniatkan bersiwak, ini tidak diikutkan pahalanya bersiwak. Masih sikatan rowijik tapi tidak kita niatkan bersiwak, ini tidak dapat fadilahnya siwakan. Jadi lek jenengan sikat gigi atau apapun itu, nah, diniatkan siwakan, maka kita akan mendapatkan fadilahnya siwakan. Kadang ada sekarang ini dimodifikasi. Dimodifikasinya bagaimana? Siwake ditugel titik, terus pucuke iki diganti tutupe pulpen, dikesak deh mriki. Nanti dari luar sepertinya pulpen, tapi ketika dicabut itu adalah siwak. Tapi ngoten niku lek iku mang karena tidak biasa, atau mungkin kita memang belum tahu keistimewaannya. Lek wis seru keistimewaane koyok-koyoke kate ninggal iku koyok eman men bandingane kok akeh men salat 2 rakaat ae ini lebih utama daripada 70 rakaat yang tidak menggunakan atau tidak diawali dengan siwakan. Saking pentingnya Kanjeng Nabi bersabda, ngendikan lagi Kanjeng Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula lamun ora ono an asyukka utawi nyento ngebotno ingsun iku maujud ala ummati ing atase umat ingsun la faradtu mongko nyekti majepaken sapa ingsun alaihim ing atase umat ingsun as-siwaka ing siwakan inda kulli sholatin ing dalem nalikane saben-saben arep sembayang. Kama faradtu kama koyok nyento faradtu mardoaken ingsun alaihim ing atase umat ingsun al wudu'a ing wudu. Ini saking pentingnya siwakan sampai Kanjeng Nabi bilang begini, seandainya aku ini tidak memberatkan umatku dengan keistimewaan siwak yang luar biasa ini, maka niscaya siwakan itu akan aku wajibkan. Saumuma aku gak beratno umatku nus tak wajibno siwakan iku. Kaya mewajibkannya wudu ketika kita mau melaksanakan sholat. Sebetulnya wudu itu kan tidak wajib, gitu. Wudu itu tidak wajib.
Tapi karena syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka wudhu menjadi wajib. Nah, siwak ya begitu, andekan ya kata Kanjeng Nabi, andekan aku ini tidak memberatkan umatku, maka niscaya siwak ini akan aku wajibkan di setiap mereka mau melakukan sholat. Ini saking hebatnya siwak gitu. Wa qala sayyiduna Ali, wa qala lan dawuh sapa sayyidina Ali karramallahu wajah, as-siwaku utawi siwakan iku yazidu bisa nambahi apa siwak fil hifdi ing dalem apalan, wa yudhibu lan ngilangaken apa siwak al balghama ing riya utawa umbel. Ini salah satu keistimewaannya siwakan itu bagi kita ini yang mungkin sudah terpengaruh dengan usia, kadang ngapalno sembarang kalir iki angel, gampang apal yo gampang lali soalnya wis sepuh. Beda dengan anak-anak SMP atau SMA lek kon ngapalno ku kuat-kuat. Nah, salah satu teknik untuk menguatkan hafalan kita ini yaitu dengan bersiwak itu. Salah satu fungsinya siwak itu adalah menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan dan menghilangkan riya atau umbel apa lek ngaran dahak. Lek secara kedokteran nggih monggo niku tugas panjenengan niku dicari itu keistimewaannya siwak itu secara kesehatan bagaimana itu, termasuk menguatkan gigi atau bagaimana itu nggih. Tapi yang jelas hebatnya siwak tidak diragukan lagi. Nah, baik itu secara ubudiyah dilihat secara ibadah atau dilihat secara apa jenenge lahiriahnya, dilihat secara fungsinya, itu ternyata juga sangat luar biasa. At-targhibu utawi iki iku dawuh kang medhekaken min isti'mali saking medhekaken saking anggunaaken awaniyadz zahabi pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalladzi satamani wong yakulu kang mangan sapa alladzi wa yasrabu au yasrabu utawa ngombe sapa alladzi fi inayati dzahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak iku innama yujarjiru pestine ngocak sapa alladzi fi batni ing dalem wetenge alladzi naro jahannama ing neraka jahanam. Artinya napa? Bab yang berikutnya ayo dihindari tenan awake dhewe iki oleh dahar, oleh ngunjuk menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Lek digawe perhiasan mboten napa-napa. Nggih perhiasan mboten napa-napa, tapi lek digawe sarana untuk makan atau untuk minum ini dihukumi haram. Kalau kita paksakan, maka besok di akhirat apa yang dimasukkan ke dalam perut kita ini lantaran yang buat memasukkan itu adalah emas dan perak, maka isi yang ada di perut kita ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka yang akan mengkocak, yang akan ini apa jenenge iki wis ya ngumepno iki wetenge awake dhewe iki. Nah, itu. Jadi monggo di kalau zaman dulu mungkin ini banyak ini ya. Kalau kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu kan
banyak itu piring-piring atau apa itu dari emas atau perak itu banyak. Lek sekarang ojo digawe piring, digawe kalungnya awake dhewe leren golek. Oh ya, ojo digawe gelas, digawe gelangnya awake dhewe sik kangelan kan gitu ya. Nah, tapi jangan sampai itu dilakukan, jangan sampai kita itu melakukan ngombe karo maem dengan fasilitas tempat yang dibuat dari emas dan perak. Bab berikutnya, babul wudu'i utawi iki kubab nerangaken wudu. At-targhibu utawi iki iku andemenaken fil wudu'i ing dalem wudu, wa fi isbaghihi lan ing dalem nyempurnaaken wudu, wa tarhibu lan meden-medeaken min adamil isbaghi saking ora onone nyempurnaaken wudu, wa malan barang yuqalu kang diucapaken apa ma ba'dal wudu ing dalem sakwise wudu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya napa? Dalam berwudu niki, anggota-anggota yang harus dibasuh itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wis paten. Anggota-anggota wudu yang harus dibasuh, yang wajib diusap, yang wajib dibasuh. Ini sudah ada dan jelas di dalam Al-Qur'an. Urut-urutannya pun juga sangat jelas. Bagaimana Al-Qur'an menyebutkan fa'aghsilu wujuhakum, ini yang pertama. Wudu itu yang pertama adalah membasuh wajah. Fa'aghsilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Kita tahu wajahnya, batasannya harus tahu. Nek samping berarti ini di telinga ini yang ada pentolnya ini kanan kiri, ini batas akhir, batas samping. Batas bawah adalah janggut, batas atas adalah ini tempat terakhir ditumbuhinya rambut. Ini terakhir. Jadi kalau puter begini. Nah ini. Berarti godeke awake dhewe ini masuk wajah. Ibu-ibu biasanya godeke kan panjang itu kan. Ada anunya panjang. Itu masuk wajah itu. Dihitung masuk wajah. Berarti harus dibasuh. Ora le disilakno. Ora le disilakno begini. Harus dibasuh. Kalau memang panjang. Kadang kan awake dhewe nyilakno ngene, rambutnya yang ini di sini panjang, melok disilakno. Ini hati-hati karena itu masuk kategori wajah. Jadi yang pertama, wa aidiyakum ilal marafiq lan piro-piro tangan sira kabeh ilal marafiq hingga sikut. Kedua tangan kita sampai siku. Mohon maaf kalau wudhu kita itu pakai apa ini namanya? Keran. Pakai keran, maka hati-hati, kerannya itu jangan sampai jatuhnya air dari keran itu jangan sampai ada di tengah-tengah sini terus kita arahkan ke atas, itu tidak sah. Banyu kerane rutun di tengah-tengah gini terus kita ratakan ke atas sampai siku, ini tidak sah. Maksudnya gimana? Seharusnya air yang turun dari keran itu di atasnya sikune awake dhewe baru diratakan ke bawah, ini boleh. Lek awake dhewe ke sini enggak boleh, ini namanya bukan tapi mengusap ngeratakno ini. Tapi kalau ke bawah boleh. Nah, kalau begini, kerannya di ini. Nah, ini boleh diratakan begini boleh. Sampai siku diratakan karena air kerannya dari atas. Dari atas ke sini lah, ini untuk meratakan kita pakai basuh pakai tangan itu boleh. Boleh. Tapi lek ngene emang kok rutune no kene, krane pior. Tapi kita ratakan sampai siku. Ini yang enggak boleh. Kudu sampai siku krane di kene baru kita ratakan ke sini itu boleh, sah. Ini cara membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga adalah wamsahu biruusikum. Lan ngusapo sira, wamsahu lan ngusapo sira kabeh birusikum ing pira-pira sirahe sira kabeh. Mengusap
artinya mengusap itu berarti air pastikan bisa masuk di pori-pori kepala. Jangan membasuh rambutnya begini. Ini tidak masuk, tidak sah air ini. Tapi air itu dibasuhkan gini loh, sampai masuk ke pori-pori. Mau di sebelah sini monggo, mau di sebelah sini monggo, di sebelah sini monggo. Pokok pastikan air itu tidak dibasuh, tapi diusapkan sampai masuk ke pori-pori kepala. Itu sahnya wudhu di situ. Terus wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum lan sikil sira kabeh ilal ka'bain henggo kemiren loro. Sikil juga begitu. Wamsahu ngusap. Jangan hanya ditaruh di bawah. Banyune mili terus sikile mek dicorno tok ngene mek diwalak-walik. Tapi tidak diusap. Ini tidak boleh. Namanya wamsahu berarti tangane apa sikile kudu di gosokno nang sikile. Itu namanya ngusap. Jangan mek digambior tok. Kadang ono bior selesai. Hati-hati. Maka ya mbuh ngusape ku ambek sikil situke ndak apa-apa. Situke dicocorno ngene, sing situke ngosoki. Ndak apa-apa. Atau tangannya lek diangkat tangannya. Maka di beberapa tempat itu termasuk di Mekah atau Madinah itu kan ada tempat duduknya biasanya. Di tempat di depannya keran-keran itu ada tempat duduk sehingga mereka-mereka yang mau wudhu itu dengan duduk, tidak dengan berdiri. Harapannya ya seperti ini. Lek iswaye sikil itu dia mampu untuk ngosoi atau ngusapi dan nyela-nyelani kaki jari-jarinya itu. Matawaddoa wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong tawaddoa lamun wudu sapa man fa ahsana mongko nuli bagusaken sapa man al wudu'a ing wudu. Sudah selayaknya bagi kita semuanya ini untuk bisa berusaha menyempurnakan wudhunya. Gak usah ke susu-susu, gak usah sambil ngobrol atau apa, yang konsentrasi sehingga wudhu kita itu sempurna, baik secara urutannya ataupun secara batasan-batasannya pancen sesuai. Terus lek wis mari ngono, kalau sudah wudhunya sempurna, apa yang harus kita lakukan? Wa shollalan sholato sapa man rakaataini kelawan rong rakaat. Lam yuhaddis khali ora otak-atik sapa man nafsahu utawi atine, nafsahu atine man fihima ing dalem rakaataini bisain kelawan suwiji-wiji minat dunya kang tetep saking donya. Mari wudhu, mari selesai kita masuk ke masjid atau kita masuk ke musola, kita usahakan bisa sholat 2 rakaat. Timbangannya ngobrol di buri, ngobrol di ngarep, atau duduk langsung apa. Masuk masjid, masuk musola, kita laksanakan sholat 2 rakaat qabla ba'dal sholat ba'dal wudu. Usolli sunnatan rakaataini ba'dal wudu. Lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat setelah selesai wudu. Dengan berusaha sekhusyuk mungkin melepaskan semua urusan dunia. Fihima bisyai'in minat dunya. Terus kalau sudah begitu, apa yang akan kita dapatkan? Khoroja mongko metu sapa man min dunubihi saking dosane man kayaumi waladathu ummuhu, kaya dene nglahiraken ing man sapa ibu eman. Masya Allah. Ketika kita sudah selesai wudhu, mlebu masjid, mlebu musola, kok awake dhewe nyempatno salat 2 rakaat ba'dal wudhu.
maka pahala yang akan kita dapat, keutamaan yang akan kita dapatkan adalah dosa-dosa kita ini akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Luar biasa nih. Jadi lek wis paham ngeten iki ya eman-eman, lek kate enggak dilakoni kan eman-eman. Ya, sama-sama apa namanya wis kita niati wudu, sudah kita niati wudu baru masuk sambil menunggu iqomah kita sempatkan sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo'a tatkala ne wudu sapa al abdu kawula al muslimu kang Islam, fatamat madha mongko kemu sapa abdun, kharajati mongko metu apa al khotoya pira-pira kesalahan, min fihi sangking cangkeme abdun, fa idastan saro mongko tatkalane bersihaken geber banyu sapa abdun, kharajatil khotoya mongko metu apa pira-pira kesalahan, min anfihi saking irunge abdun. Nah ini ketika kita itu wudu didasari atau diawali dengan berkumur. Tadi di Al-Quran kan sudah jelas, idza qumtum ila sholati fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kumur kan tidak ada, berarti kumur itu hukumnya sunnah. Kalau kita mau melaksanakan yang sunnah saja, keistimewaannya luar biasa. Contohnya apa? Kok kita itu ngawali wudhu kita dengan berkumur, kemu, terus isyraq. Semerap isyraq deh. Isyraq itu sisa-sisa air yang ada di sini dimasukkan lewat hidung, dihirup. Itu deh. Nah ini, mari berkumur, itu. Nah terus saat ini disedot, itu. Nah itu. Ketika air kumuran ini kita keluarkan, dan ketika air yang keluar dari hidung, dari totos tetesan ini dibarengi dengan turunnya seluruh dosa-dosa kita, dibarengi dengan terbuangnya air kumuran tadi itu, maka terbuang juga dosa-dosa kita, keluar juga dosa-dosa kita, baik itu melalui kumuran tadi itu maupun melalui air yang keluar dari hidungnya awake dhewe. Masya Allah. Jadi luar biasa, wudhu itu luar biasa. Makanya kita sangat dianjurkan dalam berwudhu itu berhati-hati. Kenapa? Karena setiap gerakan, setiap apapun yang kita lakukan di dalam wudhu itu mesti mengandung keistimewaan yang luar biasa. Sekarang semakin sempurna kan air itu kan terus mengalir terus. Jadi mulai apa namanya itu setelah wudhu anduan itu loh. Apa jenis itu? Mengeringkan dengan handuk itu tidak disunahkan, makruh itu, makruh. Kenapa kok makruh? Karena air yang menetes hasil kita wudhu ini juga membuang dosa-dosa kita, melepaskan seluruh dosa-dosa kita. Jadi mulai nggak usah diandui, betul usah diandui, jarno wis, biarkan itu menetes itu biarkan, karena lewat tetesan-tetesan itulah dosa-dosa kita juga ikut lepas dari diri kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya ketika kita mengusap wajah kita, ketika kita mengusap jari-jari kita, bahkan di yang terakhir ini keterangannya adalah seluruh anggota-anggota wudhu yang kita basuh ini dengan penuh dengan kesempurnaan dan kehati-hatian, ini semuanya besok tidak akan pernah disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sempurna wudhunya ini sampai siku sini, kakinya sampai mata kaki, wajahnya sudah sampai semuanya sesuai dengan batasan-batasannya, juga berkumur, juga semuanya kita lakukan. Ini semuanya besok tidak akan pernah disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wis dosane di sepuro kabeh lewat air yang turun, lewat air yang jatuh. Terus marang seluruh anggota badan yang terbasuh oleh wudhu ini tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Mulane ada beberapa tadi itu, mulai dari kita bersiwak, terus kita berusaha untuk wudhu dengan baik. Setelah wudhu dengan baik, kita usahakan bisa sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Ini fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa. Saya kira itu untuk hari ini. Mungkin ada yang tanya, monggo. Sampun? Nggih, muga-muga apa? Nggih, monggo. Waalaikumsalam, nggih. Nggih. Wudu. Oke, urutan. Oke. Siwak itu hukumnya kan sunnah. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka bisa jadi sebetulnya siwak itu mau kuwajibkan gitu loh. Jadi hukum aslinya siwak itu sunnah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, apa boleh setelah sholat 2 rakaat ba'dal wudhu itu langsung kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah yang lain? Guys, sangat perlu. Yang pertama secara urutan ya. Mari wudhu dek kono. Masuk baca doa. Doa apa? Doa masuk masjid. Mari masuk doa masuk masjid, salat 2 rakaat ba'dal wudu. Mari salat rakaat 2 ba'dal wudu, salam ngadeg maneh salat tahiyatul masjid. Salam ngadeg maneh salat qobliyah. Baru sik durung qomat duduk diniati dikawis oleh wakeh. Kekuatan orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti itu kan seperti dihitungan itu 1000. Ada 1 orang yang paham dan dia hanya duduk saja dengan 1000 orang yang melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu, itu si apian wong sing lungguh iku mang. Soale lungguhe diniati iktikaf. Yang lainnya ndak, ya itu kan podo-podo lungguh, podo-podo ngasuh, podo-podo sembojung, podo-podo senden, tapi nilainya beda. Mana tadi yang diniatkan iktikaf dan mana tadi yang hanya diniatkan untuk supaya ngasuh ngono tok, ya nilainya beda. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja kita bisa menerapkan dan kita menjadi biasa. Insya Allah kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kita akan merasa ringan untuk bisa melakukan semuanya. Ngaten nggih? Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a, zid lana ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban barakah wa amalan mutaqabbala wa du'a mustajaba wa dzaba maghfura wa hasil maqasidana ya Allah wa taqdi jami'a hajatina wa yassir umurana amratina dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.